Mari bersama jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Baik yang onsite maupun online, kita menyiapkan hati kita, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita pada hari ini dengan satu keyakinan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kita. Mari kita agungkan Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Kiranya lagu ini menjadi ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Ya sungguh indah. Ya sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia cinta daku
Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Wanitanya saja, Dia cinta daku. Sama-sama sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kita ulangi, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Amin Bapak Ibu sekalian. Tuhan Allah kita, Tuhan yang mengatasi segala masalah apapun. Jadi jangan biarkan hidup kita larut. Apalagi dalam masa-masa pandemi COVID ini. Kita makin bergantung sama Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. Hari-hari kulalui bersama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sambil tepuk tangan, sukacita di hadapan Tuhan. Hari-hari kulalui. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus, juru selamat. Kita ulangi, krianya saja. Hari-hari ku lalui bersama. Habis ini wanitanya yang menyanyi. Suka duka ku jalani bersama
bersama Yesus Juru Selamatku. Kiranya kita orang yang percaya pada Tuhan, kita selalu diterangi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan bagi hidup kita. Jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi, lihatnya saja. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Wanitanya, sama-sama. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tanduk Bapak Ibu sekalian, kiranya lagu-lagu ini boleh memberkati kita, mengingatkan kita betapa Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah membiarkan umatnya tergeletak. Mari kita membaca bersama-sama di bacaan penanggapan yang akan dimulai dengan saya dulu, baru jemaat terkasih. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya ayat tanggapan ini boleh mengantarkan kita. Kiranya kita sebagai orang yang sudah Tuhan tebus, melihat kita hidup dipakai oleh Tuhan. Tapi banyak hal kita seringkali kita justru memakai hidup kita. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk siapa? Untuk ketenaran, popularitas hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan, mohon pengampunan Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan, mau memandang Tuhan kita. Kita mengaku dosa kita. Saya minta singers akan menyanyikan lagu dahulu. Jemaat terkasih boleh merenungkan bait yang pertama ini. Kiranya kata-kata ini boleh menjadi satu kata-kata yang menjadi pengantar untuk kita merefleksikan hidup kita sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan.
selalu membuka tangannya untuk kita orang berdosa ini, untuk kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang pertama sekali lagi. Ku pandang salibmu, ya juru selamatku di Golgota. Ku pandang salibmu, ya juru selamatku di Golgota. Dengarlah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Yesaya, Tuhan pakai berfirman, demikianlah kami sekalian seperti seorang yang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Kau beri rahmat berkat padaku yang lemah dan berduka. Kau beri rahmat berkat padaku yang lemah dan berduka. Kasih salibmu lah sumber anugerah. Cintaku padamu selamanya. Mari saat ini kita memandang kepada salib Tuhan, di mana di atas salib itu Tuhan kita menanggung setiap dosa-dosa kita. Namun kita sadar dalam kehidupan kita setiap hari, kita tidak bersyukur atas keselamatan yang Ia berikan dengan berbuat dosa. Mari saat ini kita datang di hadirat Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapannya. Setiap dosa yang ada dalam pikiran kita yang terbersit hari itu kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita akui di hadapannya dengan penuh gentar, memohon pengampunannya. Kami menyadari ya Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bukanlah orang-orang yang bersyukur atas anugerah keselamatan yang Kau berikan. Kami menyadari kami orang-orang yang take it for granted atas apa yang Kau berikan bagi setiap kami. Di hadapan Engkau Allah yang Maha Kudus, ketika kami melihat kembali salib-Mu ya Tuhan. Kami kembali mengingat bagaimana Engkau mati untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan.
Kami rindu ya Tuhan untuk kami boleh hidup senantiasa menyenangkan, memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon ampun atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan yang selama ini, sepanjang minggu ini, sewaktu jam ini ya Tuhan. Yang kami lakukan, dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kuduskan kami kembali, murnikan kami kembali ya Tuhan. Baharui kami kembali. Biarlah hanya dengan kekuatan kuasa daripada Tuhan, kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Setiap kita yang telah menerima pengampunan dan pendamaian daripada Tuhan, kita memuji sebab rahmat Yesus yang indah sangat tidak dapat dilukiskan oleh apapun juga. Dan dengan pujian ini, rahmat Yesus yang indah. Sama. Rahmat Yesus yang indah hapuskan dosaku, amin. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh puji nama Yesus yang terindah, puji rahmat Yesus yang indah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya, belenggu dipatahkannya, dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup melebihi segala celaku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad, di segala tempat, kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang kedua. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu. Perlu selalu. Oh Tuhan, aku sangat tunggu Semartin. Perlu selalu, mau datang padamu, oh Tuhanku. Mari kita berdoa. Kami memerlukan Engkau Tuhan, kami memerlukan pengajaran firman-Mu, kami memerlukan janji-Mu yang abadi, yang memberikan pengharapan yang sejati kepada kami. Di tengah kehidupan dunia yang fana dan yang terus mengalami perubahan, bahkan di dalam segala pergumulan, persoalan dan kesulitan hidup, kami perlu firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami semua senantiasa boleh dipimpin kepada kehendak-Mu dan rencana-Mu. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami mendengar, menolong kami mengerti, dan menolong kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sangat bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Secara khusus saudara, pada hari ini secara serempak akan dilaksanakan ya peneguhan penatua majelis terpilih seluruh GKY di Mangga Besar pada sore hari jam 5. Dan kita bersyukur khususnya untuk kita yang ada di Gading Serpong ini, kalau tahun ini untuk kali pertama Tuhan menolong kita untuk bisa memilih penatua majelis di tengah kondisi situasi pandemi yang tidak mudah. Jemaat kita bisa memilih ya penatua majelis untuk periode pelayanan 3 tahun ke depan. Ini merupakan satu periode yang pertama GKY Gading Serpong sebagai jemaat yang paling muda dari seluruh GKY. Kita bersyukur kalau di dalam masa-masa 1,5 tahun ini saudara juga berbagian ya para pengurus-pengurus sub bidang dan komisi-komisi, saudara-saudara para aktivis terus boleh melayani Tuhan, berbagian di dalam berbagai pelayanan yang ada sekalipun dalam segala keterbatasan. Sekaligus di dalam segala penyesuaian yang kita harus lakukan di dalam kondisi yang sangat menekan,
kita masih bisa melayani sampai pada hari ini, kita sangat bersyukur dan memuji Tuhan. Sesungguhnya saudara, pelayanan itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah. Kalau saudara dan saya boleh melayani Tuhan, itu merupakan sesuatu yang sungguh berharga. Mengapa? Mengapa itu sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat berharga? Saudara, yang pertama, melayani Tuhan itu adalah bukti dan wujud ekspresi kita sungguh mengasihi Tuhan. Memang bisa saja terjadi orang yang melayani tidak didasari kesungguhan hati yang mengasihi. Bisa terjadi, saudara. Karena berbagai alasan, ya. Sehingga pelayanan itu hanya dikerjakan karena diminta atau disuruh, ya, atau karena bahkan mungkin terpaksa karena tidak ada orang lain. Tetapi orang yang sungguh mengasihi Tuhan tidak mungkin tidak melayani. Kalau saudara dan saya kita sungguh mengasihi, mencintai seseorang, pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, maka kita pasti akan berusaha untuk memberi sesuatu yang berharga. Kita pasti ingin untuk melakukan sesuatu yang kita mampu untuk kita berikan dan kita lakukan yang terbaik. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, maka kita juga pasti akan melakukan sesuatu yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Saudara, to love is to give. True love always give. Bahkan give itu juga selalu dengan sukacita, dengan rela, tanpa merasa terpaksa. Bahkan sekalipun harus menderita. True love always give. Apakah Tuhan bergantung sama pelayanan kita dan butuh untuk dilayani oleh kita? Sebenarnya sama sekali tidak. Tuhan mencukupkan dirinya sendiri tanpa butuh apapun siapapun di luar dirinya. Bahkan sebaliknya segala sesuatu di luar dirinya bergantung mutlak kepada dirinya. Tetapi Tuhan menghargai, ini indahnya, Tuhan menerima kasih kita yang tidak sempurna, yang penuh dengan kekurangan untuk kita persembahkan dan kita berikan baginya. Tuhan karuniakan kepada kami anak yang ketiga, yang paling kecil, Giovanno. Dan biasanya kalau kami pulang, saya pulang, ya kalau ada dia di bawah begitu, saya minta untuk bukakan pintu. Bukan berarti saya nggak bisa buka pintu sendiri. Tapi waktu dia datang, dia buka pintu gitu ya. Itu sesuatu yang indah. Kalau Bu Nelly, ya maminya pulang, nah dia suka naik ke atas, dia ambil daster untuk dia kasih ke Ibu Nelly. Ya bukannya berarti kami sebagai orang tua nggak bisa melakukannya sendiri. Ya, tetapi kita melihat kasih dari seorang anak yang masih kecil, yang dia lakukan dengan penuh kesungguhan, ketulusan untuk orang tuanya. Kami merasakan itu sesuatu yang baik dan indah. Demikian juga, saudara, Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya sendiri jauh lebih daripada kita. Tetapi Tuhan mau menerima. Tuhan memberi kepada kita satu anugerah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang penting dan berarti dan itu sesuatu yang indah. Saudara, keindahan kasih itu misalnya kita lihat di dalam perikop Markus 14 ketika dikatakan seorang wanita, dan kita tahu wanita itu dari perikop paralel di Injil Yohanes. Wanita itu adalah Maria. Dan Maria datang pada waktu itu kepada Yesus dan dia memecahkan buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni. Dan kemudian dia mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal itu. Dan murid-murid pada waktu itu menjadi gusar. Tentu saja kita tahu memang ini dimulai dari provokasi Yudas. Yang kemudian mempengaruhi seluruh murid-murid.
Sehingga para murid memarahi Maria. Untuk apa pemborosan ini dilakukan? Kalau ini diberikan untuk orang miskin, kan jauh lebih bermanfaat. Nah, kira-kira begitu, ya. Tetapi saudara, justru Tuhan Yesus membela Maria. Biarkan, mengapa engkau menyusahkan dia? Apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan indah. Bahkan saudara, dari hal inilah keluar perkataan dari Tuhan. Dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh Maria akan diingat. Saudara, sesuatu yang begitu indah juga dicatat di dalam Lukas pasal 7 ketika seorang perempuan berdosa yang kita tahu pada zaman itu biasanya ini adalah julukan, ya, sebutan untuk para pelacur. Satu ketika Yesus diundang makan, ya, oleh seorang Farisi yang bernama Simon. Dan kemudian datang perempuan berdosa ini kemudian menangis dan terus menangis di kaki Yesus, membanjiri kaki Yesus dengan air matanya, dan kemudian perempuan ini memakai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Melihat hal itu, saudara, tuan rumah yang mengundang Yesus itu muncul prasangka yang negatif kepada Yesus. Kalau memang orang ini benar-benar rabi, mengapa dia membiarkan, ya, hal ini terjadi? Bukankah dia tahu siapa perempuan itu? Tetapi Yesus yang mengetahui apa yang ada di hati Simon, sang tuan rumah, kemudian bertanya dan memberikan satu pertanyaan berupa perumpamaan. Kalau ada dua orang yang berhutang, yang satu hutangnya kecil, yang satu hutangnya besar. Dua-duanya sama-sama gak bisa bayar. Lalu dua-duanya diputihkan atau diampuni, ya, hutangnya. Mana yang lebih merasa berterima kasih? Maka Simon mengatakan, tentu saja yang hutangnya lebih besar. Lalu Yesus mengatakan, sejak aku datang, engkau tidak menyediakan, ya, apa yang selayaknya engkau sediakan. Karena selayaknya itu tuan rumah itu menyambut tamu yang diundangnya dengan apa? Tamu itu dibasuh kakinya. Tetapi justru kaki Yesus itu dibasuh oleh air mata seorang perempuan. Seorang perempuan yang datang dengan menangis karena dia merasa dosanya terlalu besar. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan menerima dia. Dan Tuhan mengampuni. Maka saudara, ini adalah satu ekspresi bukti. Bagaimana perempuan ini merasa sudah dikasihi, dan bukti bahwa dia ingin kembali mengasihi Tuhan adalah dia melayani dengan apa yang bisa dia lakukan. Kalau kita sungguh sebagai orang percaya telah menyadari dan menerima kasih Tuhan dalam hidup kita, maka selayaknya itu pasti terekspresi, mewujud keluar. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Saudara, mengasihi itu bukan hanya di ucapan. Mengasihi itu juga bukan hanya sekedar perasaan. Tapi mengasihi itu adalah tindakan. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kalau kita sebagai orang percaya mengatakan saya mengasihi Tuhan tapi saya tidak pernah melakukan apapun yang bisa saya berikan kepada Tuhan, maka itu hanya sebatas ucapan belaka. Karena Yesus sendiri mengatakan, barang siapa mengasihi aku, maka dia akan menuruti perintah-perintahku. Barang siapa mengasihi aku, maka dia akan menuruti perintah-perintahku. Dan di dalam Injil Yohanes, Yesus di hadapan para murid mengatakan, kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus mengatakan, kamu pun wajib. Aku adalah guru dan Tuhanmu. Itu benar, kata Yesus.
tetapi aku telah memberikan satu teladan kepadamu supaya kamu perbuat juga apa yang telah kuperbuat. Saudara, jadi saling melayani itu adalah perintah Yesus kepada setiap kita murid-muridnya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Yesus, maka Yesus berkata, orang yang mengasihi aku adalah orang yang menuruti perintah-perintahku. Kalau kita tidak saling melayani, artinya kita tidak menuruti perintah Yesus, artinya kita tidak mengasihi Dia. Saudara, di dalam perikop yang dicatat oleh Yohanes dalam peristiwa penampakan Yesus kepada murid-murid, dan khususnya dalam satu episode di mana Yesus berbicara secara personal dengan Petrus di dalam pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Atau lebih daripada semua ini?" Semua ini bisa mengacu kepada semua yang Petrus pada saat itu sedang jalani dan lakukan. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita tahu bahwa ini adalah satu penampakan ya dari sekian banyak penampakan Yesus sebelum Tuhan naik ke surga. Dan dicatat di sini di tepi pantai Tiberias, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yesus menyapa para murid, ya, menanyakan apakah mereka sudah sarapan belum. Lalu Yesus menyiapkan sarapan untuk mereka. Dan Petrus tahu sesuatu yang membuat dia pasti sangat merasa tidak enak waktu ditanya oleh Yesus seperti ini. Kenapa? Kita tahu peristiwanya, di mana Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Dia adalah seorang murid yang sebelumnya begitu berapi-api dan mengatakan di hadapan para murid, "Sekalipun yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak." Tetapi kenyataannya justru terbalik. Dialah yang menyangkal Yesus dan kemudian pergi meninggalkan Yesus. Saudara, ada satu perasaan guilty, ada satu perasaan gagal, ada satu perasaan kecewa kepada dirinya sendiri, ada satu perasaan malu. Dan nampaknya memang Petrus pada waktu itu kehilangan panggilan dan tujuannya semula sebagai murid. Dia kehilangan arah, dan tidak ada lagi satu tujuan yang jelas, sehingga dia mengatakan kepada teman-temannya, "Aku mau tangkap ikan." Lalu yang lain pun sama, "Ya sudah, kami ikut." Jadi di sini kembali kepada satu pola yang lama, satu kehidupan yang lama, karena memang dia dan teman-temannya adalah nelayan dahulunya. Petrus yang sebelumnya begitu sangat aktif melayani bersama-sama dengan gurunya, begitu menggebu-gebu, tapi dia merasa dia telah gagal. Namun saudara, Tuhan tetap mengasihi Petrus. Tuhan tetap menjumpai Petrus di dalam keadaannya yang merasa telah gagal. Dia merasa diri tidak lagi mungkin layak. Justru disitulah Tuhan menjumpai dia. Tuhan memberikan anugerah kepadanya. Tuhan mengampuni, Tuhan menerima kembali dia apa adanya. Bahkan Tuhan memberikan kembali kepercayaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesuatu yang mungkin bagi Petrus, saya sudah kehilangan ya rasa percaya diri. Saya sudah tidak layak lagi, saya gagal. Saya murid yang tidak pantas. Tetapi justru Tuhan mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah apa? Setelah Yesus bertanya lebih dulu, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
lebih dari semuanya, lebih dari profesimu ya sebagai nelayan, kecakapanmu sebagai seorang penangkap ikan, termasuk lebih dari semua yang kamu anggap berharga. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua itu? Saudara, meskipun jawaban Simon itu sebenarnya juga diliputi oleh segala perasaan yang mungkin campur aduk, dia tetap mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu betapapun lemahnya kasihku ini, tapi aku mengasihi engkau. Justru setelah itulah Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saudara, Yesus mengatakan, layanilah jemaatku. Kalau engkau memang mengasihi aku, di dalam segala kelemahanmu, lakukanlah tugas pelayananmu. Saudara, Petrus menerima pengampunan, penerimaan, kesempatan kembali, kepercayaan, mengalami kasih Tuhan yang besar, anugerah, kebaikan Tuhan yang besar. Dan kemudian mengubah hidup Petrus menjadi seorang pengikut dan seorang rasul, menjadi soko guru gereja, dan melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidupnya. Saudara yang ada di sini ataupun di rumah, saudara yang mungkin dulu pernah giat melayani tetapi sekarang sudah tidak melayani lagi, saudara mungkin telah undur oleh mungkin satu atau lain penyebab, ya, faktor atau hal-hal lain. Saudara mungkin merasa sudah tidak lagi fit untuk melayani. Saudara mungkin ada satu perasaan kecewa mungkin terhadap keadaan atau bahkan terhadap diri saudara sendiri. Saudara sudah kehilangan gairah, kehilangan satu passion yang dulu pernah saudara miliki. Karena saudara mungkin merasa banyak hal saudara tidak menjadi orang Kristen yang seharusnya. Saudara merasa dalam banyak aspek gagal untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu indah bukan karena kita itu semuanya baik dan tidak ada kegagalan. Melayani Tuhan itu adalah indah ketika kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Sekalipun kita memiliki begitu banyak kelemahan, kegagalan, dan rasa malu. Tapi kita tahu Tuhan mengasihi kita dengan anugerahnya yang jauh lebih besar dari segala kelemahan dan keberdosaan kita. Dan kalau kita sungguh merasakan dan menyadari itu, masakan kita masih berpikir, saya tidak layak. Atau mungkin saudara takut untuk memberikan sebuah komitmen. Ya, ada orang-orang yang tidak melayani karena berpikir, saya takut tidak bisa berikan komitmen. Saudara, ada yang mungkin tidak melayani karena takut mungkin ada bagian-bagian hidup saya yang nanti harus saya korbankan. Ya, saya mungkin kehilangan ya beberapa kenyamanan. Ya, mungkin nanti saya akan direpotkan ini dan itu. Atau mungkin saudara berpikir, masih terlalu banyak kesibukan di dalam hidup saya saat ini sehingga saya belum bisa melayani. Saudara, kalau kita sungguh mengalami kasih Tuhan, saya percaya bahwa semua hal-hal itu akan sirna dengan sendirinya. Semua hal-hal itu tidak akan lagi menjadi halangan dan rintangan ketika seperti Petrus, saudara, menerima begitu besarnya anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Engkau mengasihi aku, layanilah aku. Saudara, yang kedua, melayani merupakan sebuah hak istimewa, sebuah panggilan istimewa dari Tuhan kepada kita. Ikutlah aku, demikian panggilan Tuhan buat murid-muridnya, demikian juga buat saudara dan saya hari ini. Ikutlah aku, ikuti jejak langkahku, belajarlah daripadaku.
Saudara, siapa kita yang boleh diajak oleh Tuhan untuk berguru kepadanya? Kalau zaman sekarang orang rela ya keluarkan uang begitu banyak, begitu besar untuk bisa belajar dari seorang guru. Ya, guru manajemen, guru bisnis atau apapun. Ya, orang nggak segan-segan keluarkan uang yang banyak sekali untuk mendatangkan guru. Tapi itu hanya guru sekedar satu knowledge, ya, satu pengetahuan yang tidak akan membawa satu perubahan yang bersifat tetap atau abadi. Tetapi guru teragung sepanjang sejarah, Tuhan yang menjadi manusia, memanggil saudara dan saya hari ini untuk berjalan di belakangnya, mengikuti jejak langkahnya. Bahkan untuk dijadikan sebagai rekan sekerjanya. Yesus mengatakan, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita bisa berbagian, berpartner dengan Tuhan di tengah dunia ini, dalam pekerjaan Tuhan yang mulia. Siapa saudara dan saya? Siapa Tuhan itu bisa kasih kepercayaan buat saudara dan saya? Dan bahkan Tuhan mengatakan, siapa yang melayani aku akan menerima hormat, penghormatan dari Bapa. Saudara, ini sesuatu yang jauh ya mungkin melampaui apa yang kita bisa bayangkan dan pikirkan. Tapi kalau Tuhan mau memanggil kita untuk mengikuti jejaknya, sama seperti Tuhan mengatakan di dalam Markus 10 ayat 44 dulu. Siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Jadi ini konteksnya waktu itu murid-murid itu lagi ribut, lagi bertengkar. Ya, siapa yang paling besar di antara mereka? Lalu Tuhan menegur mereka, mengingatkan mereka. Ya, siapa yang ingin terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba yang melayani semuanya. Karena, nah di sini. Jadi Yesus mengatakan ini sebagai sesuatu prinsip kebenaran. Karena apa? Karena ini adalah pola hidup dari Yesus. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Kalau Yesus sungguh adalah Tuhan kita dan guru kita, murid tidak melebihi sang guru. Kalau guru melayani, masakan sang murid justru memilih untuk tinggal diam dan dilayani. Saudara dan saya, kita semua adalah pengikut Yesus, murid Yesus. Kalau Yesus sebagai guru dan Tuhan hidup kita, melayani bukan dilayani, masakan kita sebagai orang Kristen, kita lebih suka berpangku tangan dilayani dan bukan mengikuti jejak guru kita. Saudara, maka kalau kita bisa mengikuti jejak Yesus, di situ sebenarnya justru apa? Hidup kita sendiri diubah untuk menjadi semakin mirip Dia. Dan itu sesuatu yang indah. Saudara, kalau mau bertumbuh dan mengalami perubahan, saudara harus melayani. Walaupun pelayanan juga sesuatu yang ada persoalan, ada tantangan tersendiri. Tetapi kalau saudara mau sungguh berubah dan bertumbuh semakin serupa dengan Yesus. Karena saudara kalau mau menjadi pengikut Yesus tidak mungkin tidak melayani. Karena Yesus melayani. Dan justru pada waktu kita mengikut Yesus itulah hidup kita mengalami perubahan. Yang ketiga, melayani membuat hidup kita berarti dan lebih berbahagia. Saudara, Tuhan menyelamatkan saudara dan saya bukan saja supaya kita terhindar dari hukuman kekal, tetapi ada maksud supaya saudara dan saya bisa melayani. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, diselamatkan, ditebus, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, sebenarnya yang lebih tepat ini bentuknya jamak. Pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya.
Dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik itu adalah melayani, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Kisah Rasul 20 ayat 35, Paulus mengutip perkataan Tuhan adalah lebih berbahagia memberi dari melayani. Hidup yang berbahagia itu adalah hidup yang memberi, bukan hidup yang menerima saja. Tentu ada bagian kita menerima, tetapi di sini dikatakan lebih berbahagia memberi. Lebih berbahagia melayani daripada dilayani. Seorang filsuf Katolik sekaligus seorang imam, ya, Pierre Teilhard de Chardin, dia mengatakan begini. The most satisfying thing in life is to have been able to give a large part of oneself to others. Hal yang paling memuaskan dalam kehidupan ini adalah bisa memberikan sebagian besar diri kita kepada orang lain. Ini adalah pemikiran yang sebenarnya berasal daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah lebih berbahagia memberi dari menerima. Saudara percaya bahwa hidup yang berpusat atau berorientasi hanya ke dalam diri sendiri, hidup yang egosentris itu adalah hidup yang paling tidak bahagia, hidup yang tidak bermakna, hidup yang miskin, hidup yang tidak akan memberi kepuasan bagi jiwa. Saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, melayani menuntun kita untuk mengalami dan menerima belas kasihan Allah berlimpah-limpah. Kadang kita berpikir, saya diminta melayani artinya saya diminta untuk memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pemikiran, memberikan talenta saya, memberikan harta saya. Tidak salah, tetapi kita tidak melihat keseluruhan. Sesungguhnya kita melayani adalah menerima. Sekali lagi, sesungguhnya saudara dan saya, kita melayani Tuhan, kita menerima dari Tuhan berlimpah-limpah. Menerima apa saudara? Menerima kasih karunia, kekuatan, penghiburan, pertolongan. Kalau saudara rindu untuk melihat sungguh-sungguh kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, maka melayani. Di situ saudara akan melihat bahwa bukan kemampuan saudara, bukan kesanggupanmu, tapi kuasa Allah yang bekerja di dalam dan melalui kelemahan-kelemahanmu dinyatakan melalui pelayanan yang kita lakukan. Kisah Rasul, 2 Korintus 1. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Di dalam pelayanan Paulus, dia mengalami begitu banyak kesukaran dan penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan dan kesukarannya itulah dia menerima dari Allah berlimpah-limpah. Penghiburan yang meluap-luap, bahkan yang dikatakan apa? Itu dia bagikan kepada jemaat. Penghiburan yang dia terima itu berlimpah-limpah. Sehingga apa? Dia sanggup untuk menghibur orang-orang yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 1 Petrus, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Allah yang memberi kepada kita lebih dulu kekuatan. Allah menganugerahkan kepada saudara dan saya kekuatan untuk bisa melayani. Jadi kita menerima sebenarnya dari Allah. Sebelum kita memberi sesuatu.
Bahkan ketika kita melayani, Allah juga memberikan terus-menerus kekuatannya sehingga kita sanggup dan kita cakap. Salah satu alasan orang menolak untuk melayani adalah merasa diri tidak cakap, tidak bisa, tidak mampu. Jangan saya deh, saya nggak bisa. Ya, orang lain tuh jauh lebih mampu, lebih pinter, ya lebih banyak talenta dari saya. Apakah kita sadar bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, bukan dari kita? Bukan kemampuan kita, bukan kesanggupan kita. Waktu kita melayani justru kita akan menerima dari Allah segala sesuatu yang kita perlukan sehingga kita dimampukan untuk melayani. Saudara, bahkan di dalam kita melayani Tuhan, melalui berbagai hal, Tuhan itu membentuk kita, membentuk diri kita, membentuk karakter kita. Ya, melalui kita melayani bersama. Seringkali mungkin di dalam pelayanan itu juga bisa terjadi ya gesekan, bisa terjadi salah paham, bisa terjadi konflik, bahkan bisa ya timbul fitnah, kita mungkin bisa dikritik, ya. Belum lagi mungkin tenaga, pikiran, emosi itu terkuras. Tetapi justru di dalam dan melalui semua itu kita menerima karya pembentukan Allah untuk kita bisa apa? Belajar untuk bertumbuh lebih dewasa. Kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen rindu untuk terus boleh bertumbuh, jangan pernah berhenti melayani. Bagi saudara yang rindu untuk bertumbuh, saudara belum melayani, justru pelayanan itu adalah sarana pembentukan Allah untuk kita bisa semakin dewasa. Yang kelima, saudara, keindahan dari melayani itu adalah bahwa kesempatan melayani itu terbatas dan singkat. Saudara, segala sesuatu yang sifatnya sedikit atau langka itu berharga dan mahal harganya. Dan saudara tahu hidup kita manusia itu sangat pendek. Dan kita bisa melayani itu sangat bergantung juga dengan kekuatan yang kita miliki atau batas usia kita. Ya saudara, karena itu sangat berpengaruh ya. Waktu kita melayani memang secara manusia ya fisik kita ini akan berubah. Semakin hari akan semakin merosot. Dan artinya waktu itu sangat pendek. Saudara, dalam Alkitab menggambarkan banyak metafora mengenai betapa singkatnya hidup kita manusia. Ya, saya ambil dua saja. Yang pertama adalah rumput. Saudara, rumput itu digambarkan oleh Mazmur 90. Itu tumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang, lisut dan layu. Saudara lihat gambar ini ya, ada rumput yang segar dan ada rumput yang sudah layu, sudah lisut. Saudara, penggambaran ini dipakai oleh pemazmur untuk menunjukkan betapa singkatnya hidup kita manusia. Hari ini saudara dan saya kita segar. Kita masih segar, bugar ya. Tapi mungkin 2 tahun, 5 tahun ke depan. Siapa yang tahu? Ada orang yang kita kaget mungkin ketemu, sangat berubah sekali. Dulu orangnya begitu gagah, begitu tegap, begitu aktif, energetik. Tapi mungkin sekian lama kita gak ketemu, waktu kita melihat sudah sangat merosot. Usia itu akan menggerogoti diri kita dan itu tidak bisa kita hindari. Hidup kita itu seperti itu, saudara. Ya, metafora yang lain itu adalah, nah ini,
Hidupmu itu sama seperti uap. Nah, ini terjemahan bahasa Inggris, ada yang menerjemahkan vapor, ada yang menerjemahkan mist. Vapor, saudara lihat gambar yang di atas ya, itu uap air dari air di dalam panci yang dipanaskan. Saudara kalau masak air tuh ada uap, ya. Saudara dekatkan wajah saudara, rasakan ada uap hangat, tapi saudara begitu menyentuh muka saudara kan langsung hilang. Menyentuh muka langsung hilang. Ya. Artinya begitu cepat sekali. Kelihatan, tapi sekejap. Saudara ya, King James memakai vapor. Sedangkan yang lain seperti NIV memakai mist. Mist itu apa? Apa bedanya mist sama fog? Kalau kita Indonesia menerjemahkannya sama, kabut, begitu ya, kabut. Tapi di dalam bahasa Inggris ada yang disebut mist, ada yang disebut fog, ada yang disebut haze. Nah, mist sama fog itu bedanya itu apa? Density-nya. Kalau fog itu memang lebih padat, biasanya lebih tebal dan bisa sampai di permukaan tanah. Ya. Tapi kalau mist itu lebih tipis, ya, tidak terlalu padat dan lebih cepat hilang. Nah, jadi dalam bagian ini NIV dan ESV dia menerjemahkan mist. Saudara kalau di udara yang dingin, saudara keluarkan nafas melalui mulut ya, gitu kelihatan kan tuh. Nah itu mist. Hanya kelihatan sekejap saja, hilang langsung, begitu ya. Nah, mist itu kabut tipis yang kalau datang angin tuh juga bisa langsung hilang. Hidup saudara dan saya itu ya dipakai oleh Alkitab dengan metafora seperti itu. Hari ini kita masih ada, sekejap sudah nggak ada lagi. Saudara justrulah disitulah nilai keberhargaan kita melayani. Melayani itu sesuatu kesempatan yang singkat. Tetapi kesempatan yang singkat itu sangat berharga dan bernilai waktu kita memang gunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti kata Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Sebab ya pergunakanlah waktu yang ada. Ini bahasa yang dipakai itu ton kairon. Ya, kita tahu di dalam bahasa Yunani ada kronos dan kairos. Kronos itu adalah rentang waktu, ya, kehidupan saudara dan saya. Kita nggak tahu berapa lama kita hidup. Dan di dalam rentang waktu hidup kita yang singkat itu ada kairos, ada momen-momen berharga yang kita harus gunakan sebaik-baiknya. Yang kalau tidak itu akan lewat dan belum tentu akan kembali. Bahkan sering kali tidak akan terulang. Itu kairos. Jadi Paulus memakai kata kairon di sini, kairos, ya. Di dalam Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah kesempatan yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Karena zaman ini, zaman di mana kuasa si jahat terus bekerja dan berupaya untuk menghanyutkan kehidupan manusia kepada hal-hal yang hanya bersifat fana dan sia-sia. Karena itu pergunakanlah kesempatan yang ada. Kesempatan yang hanya singkat dan pendek itu. Jangan sampai kita sia-siakan. Saudara, dalam Yohanes 9 ayat 4 Yesus mengatakan, ada waktunya kita masih bisa bekerja. Hanya selama siang. Kapan? Ya, saudara dan saya kita tahu. Siang kita adalah selama kita masih sehat. Selama kita masih bisa mempunyai pikiran yang terang, yang baik. Untuk kita bisa berkarya dan melayani. Ya, tapi ada waktunya malam. Di mana mungkin ketika kita punya keinginan pun belum tentu bisa lagi. Ya, waktu kita mungkin sudah diranjang, tidak berdaya. Kita baru berpikir untuk melayani. Sudah tidak bisa mungkin.
Saudara, apa yang membuat pelayanan itu begitu indah? Salah satu yang kita bisa lihat di dalam peristiwa Maria, ya, mempersembahkan kepada Yesus persembahan yang begitu berharga, yaitu minyak narwastu adalah ini. Markus 14 ayat 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka kalau kamu mau. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Jadi pada waktu di mana anak Allah berinkarnasi, momen itu tidak akan pernah terulang dalam sepanjang sejarah. Dalam momen yang pendek itu, ya, sesaat sebelum Yesus ditangkap kemudian disalibkan, Maria melihat itu. Dan Maria mengambil itu, dan Maria melakukan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan bagi Yesus. Saudara dan saya, ketika kita menyadari kesempatan yang kita punya dalam hidup untuk bisa melakukan sesuatu yang penting, bernilai, berharga bagi Tuhan, jangan sampai kehilangan. Jangan habiskan untuk hal yang akhirnya hanya sia-sia dan tidak punya nilai. Dalam hidup kita ini yang hanya cuma satu kali. Seringkali orang berpikir, mungkin sekarang belum lah. Ya karena masih banyak hal dalam hidup yang saya harus lakukan. Jadi banyak orang menunda-nunda untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Berpikir bahwa waktunya masih panjang. Tanpa disadari bahwa hidupnya hanya seperti uap, seperti kabut tipis yang sekejap lenyap dan berakhir sia-sia. Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk bisa melihat bahwa melayani itu sesuatu yang indah. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita memakai kesempatan yang ada untuk melayani. Satu lagu lama dari Ibu Herlin Pirena kita bisa dengarkan dan kita bisa perhatikan. Ada waktunya berencana, ada waktu bersenang, dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat, dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang, takkan terulang. Ada waktu untuk mati, kehidupan sekarang akan lalu dan pergi. Tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal.
kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana saja dan kapan saja layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal, yang memberi hidup bakal. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, biarlah kami kembali boleh melihat kepada satu panggilan yang indah, bahwa melayani Tuhan itu berharga dan indah. Kami belajar untuk mengasihi Tuhan dengan memberi kepada Tuhan apa yang bisa kami lakukan untuk melayani Engkau dan melayani sesama. Sebab itulah yang Engkau mau dari hidup yang sudah Engkau tebus dari setiap anak-anak-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian di dalam berbagai bidang pelayanan. Selama ini mereka sudah melayani. Biarlah Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati mereka untuk terus memandang kepada Tuhan, melayani Engkau dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan. Kiranya Engkau limpahkan anugerah demi anugerah, kekuatan demi kekuatan, penghiburan demi penghiburan, sukacita demi sukacita di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang melayani. Bagi anak-anak-Mu ya Tuhan yang mungkin masih bimbang, masih ragu, yang masih enggan, yang masih berpikir bahwa belum saatnya. Tuhan, kiranya firman Tuhan sekali lagi boleh berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Bagi yang merasa diri tidak bisa, merasa minder, merasa tidak mampu, biar Tuhan firman-Mu kembali juga boleh berbicara, mengingatkan dan menguatkan. Bagi yang mungkin takut kehilangan hal-hal yang baik dan nyaman dan harus mengorbankan banyak hal, biarlah firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kami telah lebih dulu menerima, bahkan di dalam melayani kami juga menerima segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman hari ini yang sudah di-sharingkan melalui Musa Martin, kiranya boleh meneguhkan iman kita untuk tidak menunda-nunda waktu untuk kita melayani Tuhan. Siapapun kita hari ini, baik yang muda, bahkan yang mulai dari kecil, muda, remaja, pemuda, bahkan dewasa. Bahkan kita udah usia lanjut, gak ada halangan kok kita melayani Tuhan. Kita bagi yang usia lanjut kita bisa berdoa buat gereja kita. Karena tanpa doa gereja kita bisa salah arah. Kita butuh Tuhan.
kita butuh pendoa-pendoa yang boleh terus mendoakan gereja dan pelayan-pelayannya. Mari kita memakai hidup kita dalam kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Di layar kita ada barcode, di tempat duduk juga ada barcode, kita scan, memberikan terbaik buat kita. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Kita ulangi, prianya saja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Wanitanya, jangan sia-siakan. Sama-sama, Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakai hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, kiranya ketika kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah hidup kami terus boleh bekerja bagi Tuhan selama masih siang. Sebelum datang malam ya Tuhan, ketika kami tidak bisa bekerja lagi buat Tuhan. Tuhan, ajar untuk kami boleh melihat betapa kairos yang Tuhan tempatkan di dalam kronos. Supaya kami boleh mengambil kesempatan, siapapun kami ya Tuhan. Mau anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, bahkan kami yang masuk usia Kaleb ya Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak melayani Tuhan. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa memberikan kontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Minimal melalui doa-doa kami. Bagi kami yang mungkin tidak dalam tenaga yang terbatas, dalam usia kami masih bisa berdoa buat gereja kami. Kami masih bisa mendukung pelayanan melalui doa. Tapi bagi kami yang masih diberikan tenaga, kiranya Tuhan yang boleh menyadarkan kami, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang membakar hidup kami, untuk kami boleh mau mengambil apa yang Tuhan percayakan melalui talenta, kemampuan yang Tuhan berikan untuk boleh melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk persembahan yang Tuhan izinkan. Untuk kami boleh memberikan persembahan materi yang semua itu berasal daripada Tuhan. Kami rindu supaya uang-uang materi, benda-benda mati ini ya Tuhan boleh pakai buat mendukung pekerjaan Tuhan, buat pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Juga untuk
kebutuhan-kebutuhan untuk lembaga, untuk misi, untuk kebutuhan-kebutuhan di sinode. Tuhan yang boleh pimpin dan berkati, atau untuk pengelola bendahara yang boleh memakai persembahannya Tuhan, boleh menjadi berkat dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya namamu kami doa serta ucap syukur. Amin. Sanduk, terima kasih. Watak pengan dari Musa Martin. Baik, saudara, kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan bagi kita seluruh jemaat di GKY Gading Serpong hingga saat ini. Kita sudah memasuki bulan Juni dan minggu depan setelah 1,5 tahun kurang lebih kita menjalani masa-masa pandemi, gereja akan kembali dibuka bagi jemaat. Walaupun saudara masih di dalam kapasitas yang terbatas, tetapi minggu depan adalah minggu reopening gereja setelah beberapa kali mengalami penundaan. Saudara, pada akhirnya kita Majelis GKI Gading Serpong tentu bersama juga dengan arahan dari sinode, kita tetap melaksanakan untuk rencana reopening mulai minggu depan tanggal 13 Juni dan seterusnya. Nah saudara, saya berharap bahwa kita semua yang beribadah selama ini di rumah secara online, kita memiliki kerinduan yang besar untuk bisa kembali kita beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Saudara kiranya menantikan, merindukan itu. Dan saudara juga sekarang sudah mulai saudara bisa mendaftar. Walaupun saudara memang kapasitasnya kita batasi hanya 60 seat dulu. Sambil nanti kita lihat progres perkembangan situasi kondisi. Saudara, kita tahu memang pandemi masih terus berlangsung, bahkan saudara memang ada beberapa negara bahkan juga meningkat kasusnya. Ya, nah, kita terus berdoa kiranya Tuhan menolong dan berbelas kasihan kepada dunia ini. Jadi saudara, kita untuk tahap reopening ini bulan Juni, mulai minggu depan kita buka 2 kali kebaktian dulu. Ya, artinya kebaktian yang ketiga, kebaktian yang sore, sementara kita belum buka dulu, sambil nanti kita melihat perkembangan, begitu ya. Dan kalau memang saudara situasi kondisi berangsur-angsur semakin kondusif, saudara kita akan segera buka juga kebaktian 3 ya, supaya saudara kembali rumah Tuhan dibuka. Kalau mal-mal sudah dibuka, kalau tempat-tempat usaha, restoran sudah dibuka, kenapa gereja terus-menerus kita takut untuk tutup? Saudara, kemana-mana kita juga, ya di dalam keseharian saya kira juga, ya apalagi kita yang sudah divaksin, saudara ya, kita juga beraktivitas. Maka biarlah saya berharap rumah Tuhan kita tidak anggap sebagai satu yang angker. Sedangkan kita kalau ke tempat lain kita nggak merasa angker begitu ya. Justru rumah Tuhan adalah rumah yang paling indah yang kita rindukan bersama untuk bisa beribadah menyembah Dia. Ya, nah saudara, saudara bisa daftar melalui link ya gkigds.org registrasi atau mungkin kalau saudara sulit ya untuk ke link ini, mungkin bagi saudara yang usia lansia, saudara bisa telepon saja ke gereja gitu ya. Mohon supaya saudara bisa dibantu untuk didaftarkan. Tetapi memang setiap kursi itu akan sudah ada nomornya, begitu ya, pengaturan untuk jaga jarak itu, dan tentu saja saudara harus datang memakai masker ya dan mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan, begitu ya. Saya kira itu. Jadi dan setelah selesai ibadah juga diharapkan untuk langsung pulang, begitu ya, supaya tidak terjadi banyak kerumunan. Baik, saya kira itu. Kemudian selanjutnya. Simulasi untuk alur ya daripada rencana minggu depan gereja dibuka kembali.
Ya, demikian. Baik. Saudara, hari Rabu ini kebaktian doa secara live streaming melalui channel YouTube. Saudara akan membahas poin yang kelima ya dari 5 poin atau 5 pokok Calvinisme yang berkaitan dengan keselamatan, yaitu perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus ya. Saudara, mari kita terus setia dan bertekun di dalam persekutuan doa dan juga firman Tuhan yang terus boleh menjadi berkat ya untuk memberikan ajaran-ajaran yang baik dan sehat bagi kerohanian kita. Ya, selanjutnya saudara, untuk persekutuan kelompok kecil kita akan kembali adakan di bulan Juni ini masih dalam format Zoom, dan saudara diajak untuk boleh bergabung di dalam persekutuan kelompok kecil dalam kelompok-kelompok PKK yang ada. Ya, ada nomor-nomor telepon para pemimpin dan para pemerhati yang saudara bisa hubungi. Kalau saudara belum pernah bergabung sebelumnya, saudara bisa kontak ya nomor-nomor telepon yang ada dari para pemimpin dan pemerhati di masing-masing area ya. Baik, demikian. Kemudian kami menghimbau bagi Bapak Ibu jemaat yang paling tidak sudah rutin beribadah ya di GKI Gading Serpong selama 6 bulan dan lebih ya, kami ajak untuk boleh atestasi ya menjadi anggota, dan untuk persyaratan saudara bisa menghubungi tata usaha ya. Kita akan mengadakan penerimaan atestasi masuk dan juga baptisan anak pada minggu pertama bulan Juli tanggal 4. Karena itu sekaligus juga saya sampaikan bagi para orang tua yang ingin supaya anaknya dibaptiskan, saudara secepatnya untuk segera mengambil formulir di tata usaha dan mengisi dan mengembalikannya ya. Demikian. Ya. Saya terus mengajak jemaat yang belum mendaftar, ini kesempatan yang masih terbuka. Shalom jemaat GKI Gading Serpong yang dikasihi Tuhan. Ada satu konsep keliru yang mungkin tanpa sadar ada di dalam pikiran banyak orang-orang Kristen hari ini. Di dalam melihat Injil hanya sebagai suatu jembatan untuk mengantar kita menyeberang sampai ke seberang, yaitu kepada keselamatan. Sehingga ketika kita sudah percaya kepada Yesus dan diselamatkan, maka jembatan itu atau Injil itu tidak lagi kita butuhkan. Saudara, sesungguhnya Injil adalah kekuatan dan tindakan Allah yang penuh dengan anugerah di dalam Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyelamatkan orang-orang berdosa dari kebinasaan menuju kepada hidup yang baru dan hidup yang kekal. Injil adalah kuasa Allah yang memperbaharui ciptaan yang telah jatuh dan rusak karena dosa menjadi ciptaan yang baru. Maka saudara dan saya, kita membutuhkan Injil bukan saja sebelum kita percaya dan diselamatkan, tetapi juga setelah kita percaya dan diselamatkan. Kita senantiasa membutuhkan kasih karunia Allah sampai akhir hidup kita. Saudara, di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh kekristenan hari ini, banyak orang luar melihat kekristenan sebagai sebuah agama di mana orang-orang Kristen adalah orang-orang yang taat, yang rajin, tetapi juga yang fanatik. Namun yang ironis adalah seringkali orang Kristen dilihat antara perkataan dan perbuatan mereka tidak sesuai, sehingga tidak sedikit menjadi batu sandungan. Orang Kristen dilihat sebagai orang-orang yang suka menghakimi, yang merasa atau menganggap diri yang paling benar, sehingga banyak orang tidak merasa tertarik dengan kekristenan dan datang ke gereja. Saudara, pada sisi kita sendiri sebagai orang percaya, seringkali kita merasa kita sudah cukup baik mengenal inti dari iman percaya kita, yang membuat kita tidak lagi punya dorongan untuk lebih memperdalam pengenalan kita akan apa yang kita percaya. Ironisnya saudara, banyak orang Kristen yang tetap bergelut di dalam keseharian hidupnya dengan kekhawatiran, dengan keraguan-raguan, dengan ketakutan, kecemasan, tidak ada sukacita, tidak ada damai, hidup penuh dengan konflik, kepahitan, dan sebagainya. Saudara, apa hubungannya dengan Injil dalam semua ini? Segalanya. Saudara, Injil adalah kuasa Allah yang mengubah hidup kita. Maka saya mengajak saudara, mari, saudara, program 40 Days of Gospel diperuntukkan bagi seluruh jemaat. Saudara yang belum mendaftar, segera daftarkan diri saudara. Siapkan hati kita. 40 Days of Gospel
bulan Agustus dan September mendatang akan memberkati kita. Amin. Ya, baik, saudara, segera bagi saudara yang masih belum mendaftar, segera saudara mendaftar. Ya, kita targetkan 400 jemaat boleh berbagian ya di dalam pembelajaran yang akan memberkati kita semua pada tahun ini. Saudara, satu berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Sutianto Cokro. Ini adalah papa dari Pak Andreas Cokro dan papa mertua dari Ibu 19 Magdalena. Ya, kemarin hari Sabtu dan rencana akan dimakamkan pada hari Rabu ini tanggal 9 Juni. Kiranya Roh Kudus, Roh Penghibur menguatkan ya Pak Andreas dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demikian ya. Ya, kita bangkit berdiri sama-sama, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di akhir ibadah ini kami mau menyerahkan minggu depan Tuhan, rencana gerejamu kembali dibuka. Walaupun masih secara terbatas dan juga akan dilakukan bertahap. Karuniakan kepada kami hati yang merindu akan rumah Tuhan. Merindu akan saudara-saudara seiman. Merindu momen dan waktu kami boleh beribadah bersama-sama kembali. Menyembah Engkau, memuji Engkau. Bertemu, berinteraksi, berbagi sukacita bersama. Namun ya Tuhan, kami menyadari dunia sampai hari ini masih terus bergelut dengan pandemi. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan supaya reopening gereja juga yang akan diadakan di berbagai GKY minggu depan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala penularan ya Tuhan, dan protokol kesehatan kiranya bisa dipersiapkan dan dilakukan dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan juga untuk pelaksanaan persekutuan kelompok kecil pada minggu ke depan ini, supaya Tuhan juga berkati, biar kami semua juga jemaat terus bertekun di dalam persekutuan, di dalam Tuhan. Persekutuan yang boleh saling membangun dan menguatkan satu terhadap yang lain di dalam firman. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga untuk upaya pemerintah Indonesia dan dunia terus bersama-sama mengatasi pandemi. Tuhan menolong proses vaksinasi yang terus dilakukan secara nasional. Tuhan memberkati juga sentra vaksin GKY yang ada di Pluit terus boleh melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai ya Tuhan pandemi ini boleh Tuhan pimpin kami melewatinya. Dengarkanlah doa permohonan kami. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat juga di dalam segala kondisi dan keadaan. Tuhan berkati tiap-tiap keluarga dengan damai sejahtera, dengan cinta kasih. Suami dan istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, dan juga saling melayani satu dengan yang lain. Kami berdoa juga memohon berkat Tuhan untuk tiap-tiap pekerjaan dan tiap-tiap usaha dari seluruh jemaat Tuhan. Tuhan pelihara dan tidak berkekurangan. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan rahmat yang berlimpah-limpah dari Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, anugerah penyertaan Allah Roh Kudus, berkat dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagi saudara, menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.